Budi, soal tadi PPKM kita masih ya, cuman kita mengalami kenaikan kasus per harinya ini tembus di 38.000 per harinya. Ini padahal pada saat PPKM mikro diberlakukan. Ini dari mana nih peningkatan ini? Yang terutama memang varian Delta ini penularannya tinggi sekali. Ya, di negara-negara seperti India, kita lihat Inggris, di Israel yang varian Deltanya tinggi, itu penularannya lebih tinggi. Buat saya, kasus konfirmasi yang tinggi selama itu masih di bawah kemampuan fasilitas kesehatan kita tidak masalah. Karena seperti kita ketahui kan fatalitas dari penyakit ini tidak lebih tinggi dari varian sebelumnya. Ya. Dari 100 yang masuk, 100 yang terkena konfirmasi positif, kalau kita lihat secara empiris, 80% itu bisa isoman di rumah, kemudian 14 hari sembuh. 20% yang perlu masuk rumah sakit, 5% yang perlu ICU, dan sekitar 1,7, 1,6 yang wafat. Nah, selama yang 20% ini tetap masih bisa mendapat layanan kesehatan, sebenarnya kita tidak terlampau khawatir. Sama seperti sakit flu atau demam berdarah. Kalau kita ada yang kena, selama jumlahnya tidak banyak, masih bisa dilayani oleh fasilitas kesehatan, kita tidak perlu khawatir. Ya, karena even fatality rate dari penyakit ini lebih rendah daripada TBC dan juga HIV sebenarnya ya. Itu yang mesti kita sadari. Nah, memang sekarang tinggal kita menjaga, ya jangan sampai 1 juta. Kalau 20% jadi 1.200.000 besar. Tapi kalau kita kasus aktifnya cuma 100.000, 20%-nya kan cuma 20.000. Padahal tempat tidur kita kan ada 400.000 di seluruh Indonesia. Artinya masih bisa kita tangani. Fasilitas kesehatan, kita bicara tentang fasilitas kesehatan nih. Fasilitas kesehatan bor di rumah sakit COVID-19 ini sudah melampaui lebih dari 80%. Ini seperti apa Anda melihatnya nih? Ini udah di atas batas persentasi itu adalah persentasi terhadap tempat tidur COVID. Ya. Mungkin yang saya perlu jelaskan di sini, total tempat tidur rumah sakit di Indonesia itu sekitar 400.000. Ya. Waktu sebelum Lebaran, kita mengalokasikan 75.000 saja yang buat COVID, pasien COVID. Padahal di awal tahun saya sudah bilang persiapkan 30%. Jadi 30% dari 400.000 kan sekitar 120.000. Kita hanya mempersiapkan 75.000 karena waktu itu pasien yang masuk cuma 23.000. Jadi masih rendah. Ya. Nah, kemarin naiknya cepat sekali dari 23.000 sekarang untuk sudah 89.000. Tapi kita juga menaikkan tempat tidurnya dari 75.000 sekarang ke 100. Kita masih punya room sebenarnya sampai 130 sampai 150.000 bed ya untuk pasien COVID. Jadi kalau misalnya ada yang tinggi, sebenarnya cara yang paling gampang, mudah, cepat untuk mengatasinya adalah untuk daerah-daerah yang masih ada tempat tidur non-COVID-nya aja, tempat tidur untuk sakit perut, sakit diare, sakit paru, sakit apa, itu kita bisa konversi sebagian untuk COVID. Dengan demikian akan menambah jumlah pasien COVID-nya, tempat tidur untuk melayani pasien COVID. Tapi untuk seperti Jakarta yang konversinya sudah tinggi di atas 50%, nah itu kita tambah dengan membuka contohnya yang hari ini Pak Presiden resmikan Wisma Haji yang akan menambah 900 tempat tidur untuk merawat pasien COVID. Di Wisma? Di Wisma Haji di Pondok Gede. Oh, sebelumnya Presiden Jokowi juga menambah di rusun Pasar Rumput ya? Kalau yang Pasar Rumput, Nagrak, dan Wisma Atlet itu adalah tempat isolasi terpusat. Ya, jadi buat orang-orang yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Itu tidak perlu masuk rumah sakit. Jadi ini juga perlu saya sampaikan di sini. Rumah sakit itu hanya dipakai untuk merawat orang-orang yang berat. Kalau yang ringan, balik lagi dia bisa isolasi mandiri di rumah. Kalau rumahnya mungkin tidak memungkinkan, dia bisa isolasi terpusat. Karena itu tadi, dari yang 100, 80% hanya perlu isolasi kok. Diharapkan 14 hari, 15 hari itu sembuh. Nah, yang masuk rumah sakit hanya 20. Nah, saya perlu pastikan di sini, kalau teman-teman sakit, nggak usah panik. Lihat 3 hal aja. CT-nya di atas 94, misalnya CT, mohon maaf, saturasinya yang kita masukin jari, itu kita tes oksigen. Kalau itu masih di atas 94%, kita tidak sesak,
dan kita tidak punya komorbid, ya kayak Safira masih sehat, udah mendingan isolasi di rumah saja. Karena masuk rumah sakit itu kan kadar virusnya tinggi sekali, daripada malah jadi kena penularan, lebih baik di rumah saja, minum vitamin C, vitamin D gitu ya, supaya bisa sembuh. Harusnya dalam 14 hari insya Allah sembuh. Tapi kalau saturasinya udah 94% ke bawah, udah ada sesak, dan ada komorbid, ya diabetes, atau sakit jantung, atau kanker, emang sebaiknya masuk ke rumah sakit. Pak Budi, kita juga tahu nih banyak orang-orang yang ditolak ke rumah sakit dan akhirnya meninggal gitu di lorong pintu darurat atau apa, sampai tidak bisa diberikan pertolongan gitu di rumah sakit. Ini kan artinya rumah sakit sudah tidak bisa menampung lagi, Pak Budi. Ya, saya sangat sedih. Di beberapa kota di Indonesia memang tekanannya lebih tinggi dari beberapa kota yang lain. Jadi Jakarta saya tahu agak tinggi, Jogja, kemudian di Bangkalan, kemudian geser ke Surabaya. Kudus sempat tinggi, tapi sekarang sudah kembali ke normal. Nah, saran saya memang pertama buat teman-teman yang pasien itu tadi, ya biarkan kita berikan rumah sakit sebagai tempat merawat orang-orang yang sedang dan berat. Sehingga tidak usah memaksakan kalau yang sakit ringan itu masuk. Karena nanti kasihan orang yang sedang berat tidak bisa masuk. Itu kan, padahal mereka yang membutuhkan rawatan. Nah, definisinya di mana? 3 hal itu tadi. Saturasi di atas 94%, tidak sesak, tidak ada komorbid, lebih baik di rumah. Sehingga rumah sakit bisa untuk yang berat. Nah, untuk yang berat, kalau dia tidak bisa masuk rumah sakit, itu beberapa yang kita lihat masalah di beberapa kota. Itu memang yang sekarang kita sedang arahkan, segera menambah tempat tidur untuk COVID, dan juga kita menambah rumah sakit darurat kasarannya. Untuk informasi aja, Mbak Safira ya, kita sudah, pemerintah pusat, untuk DKI Jakarta yang memang tekanannya besar, kita sudah meminta Rumah Sakit Fatmawati, Sulianti Saroso, dan Persahabatan untuk dikonversikan menjadi 100% rumah sakit COVID, hanya melayani COVID. Yang kedua, kita juga sudah memberikan arahan agar semua IGD itu dikonversi menjadi ruang isolasi, sehingga ada tambahan ruang isolasi yang ada di IGD. Ya. Yang ketiga, kita juga menambahkan rumah sakit Wisma Haji, itu rumah sakit darurat yang bisa 900 tempat tidur baru. 900? Tempat tidur. Itu bisa digunakan kapan nih? Mulai besok. Mulai besok? Secara bertahap ya, karena ada beberapa tower. Tower pertama kalau nggak salah 200, itu yang akan bisa mulai duluan. Kemudian tower berikutnya. Sehingga totalnya akan mencapai 900. Baik Pak Budi, bisa tolong Anda jelaskan nggak tentang telemedicine ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, dari 100 yang kena, sebenarnya 80% itu tidak perlu ke rumah sakit. Ini juga tidak perlu panik. Selama saturasi yang di atas 94, tidak sesak, dan tidak ada komorbid. Tapi saya memahami bahwa masyarakat kan begitu lihat CT positif jadi panik ya, karena melihat berita dan sosial media. Nah, sekarang kita membuka layanan pilot project di Jakarta, berhubungan dengan lab dan 11 platform telemedicine. Jadi kalau dia tes labnya positif, dan lab itu, which is semua lab harusnya terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan, kita nanti akan mengirimkan pesan ke orang yang positif tesnya untuk kontak telemedicine services. Nanti di situ ada dokter yang dia bisa berkonsultasi, dan kalau memang benar positif cukup isoman, akan diarahkan isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Kalau dia memang harus ke rumah sakit, akan diarahkan ke rumah sakit. Dan kalau dia isolasi terpusat, nanti akan diberikan obat. Dengan demikian, semua orang jadi tidak usah khawatir lah. Kalau dia positif, dia ada dokter yang dia bisa sehari sekali nanti akan dicek dan akan ada obatnya. Artinya ini masih terhubung ya dengan tenaga-tenaga kesehatan kalau misalkan kita isolasi mandiri begitu Pak. Karena kan juga isolasi mandiri banyak juga nih yang bingung mesti ngapain gitu ya. Bisa meninggal juga nih Pak Budi. Ada juga beberapa yang meninggal karena isolasi mandiri, karena dia tidak mengerti mesti ngapain. Iya, saturasinya rendah, ternyata ada yang berbahaya dari situ, karena kan dia tidak terkoneksi sebelumnya Pak. Yang penting adalah saturasinya jangan di bawah 94%. Begitu saturasi 94%, bisa langsung kontak telemedicine-nya, nanti kita bisa arahkan ke rumah sakit terdekat. Artinya ini udah dimudahkan lagi ya Pak Budi?
Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.